Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 11 ya. Iya, Pak. Baik, mari kita mulai pembelajaran Pak IPP pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai penyelenggaraan jenazah. Setelah minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bagaimana cara kita menghormati, bagaimana cara kita berbakti kepada guru-guru kita dan kepada orang tua kita. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama mempelajari tentang bagaimana mengurus orang yang telah meninggal dunia, baik itu ayah kita, ibu kita, saudara kita, kakak atau adik, paman atau bibi, kakek atau nenek, atau yang lainnya. Mari kita belajar dengan baik. Mari kita betul-betul niatkan di dalam diri kita. Kita belajar untuk mendapatkan ilmu dan kita belajar untuk bisa menerapkan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silahkan kalian mengisi daftar hadir yang telah saya siapkan di kelas Pak IBP 11A1. Kalian masuk di kelas yang ini 2021 PAI 11A1. Kemudian masuk di KD 3.10 tentang penyelenggaraan jenazah. Silahkan masuk di sini dan kalian cari tulisan daftar hadir Vikon Pak IBP penyelenggaraan jenazah tanggal 17 bulan 2 tahun 2021. Silahkan kalian pilih hadir, kemudian kalian klik submit. Nanti ketika sudah submit, kalian akan terdaftar atau terekam kehadiran kalian di sini. Ini sudah ada 1 anak yang hadir, ini sudah ada tambahan 2 anak. Silahkan kalian mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian mengisi daftar hadir, jika ada yang belum bisa mengisikan daftar hadir, kalian bisa melakukannya dengan klik reply. Jika tidak bisa tidak bisa submit, kalian bisa klik reply. Lalu ketikkan di sini nama kamu siapa, ditulis nomor absennya. Ini ya, kayak gini saja. Namanya nama lengkap, kemudian ada nomor absennya. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami tentang pengisian daftar hadir? Bisa dipahami anak-anak tentang pengisian daftar hadirnya? Halo, apakah bisa dipahami tadi tentang pengisian daftar hadir? Pak, baru masuk Pak, gimana Pak? Apanya yang baru masuk? Masih kurang paham Pak. Oh, Iya, Pak. masih kurang paham. Baik, saya ulangi ya. Cara mengisi daftar hadirnya. Sudah kelihatan di perangkat kalian atau belum? Belum Pak. Tampilannya? Belum. Coba Nah, ditunggu sebentar. Sudah ya. Untuk mengisi daftar hadir, dan ini untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya juga, silahkan kalian masuk di kelas kalian, kelas PAI ya, yang sebelumnya kita gunakan, yaitu di kelas Microsoft Teams 2021 PAI 11A1. Silahkan masuk ke sini, kemudian masuk ke KD 3.10 penyelenggaraan jenazah.
Dan kalian cari di sini tulisan daftar hadir Vikon Pak IBP penyelenggaraan jenazah tanggal 17 bulan 2 tahun 2021. Silahkan yang sudah gabung di Vikon bisa diklik hadir ya. Nanti langsung diklik submit. Maka nanti akan terekam di sini. Yang sudah hadir berapa anak, yang sakit, yang izin. Jadi ketika kalian ada yang sakit, silahkan kalian boleh klik sakit, kemudian istirahat, boleh tidak mengikuti. Atau kalian ketika sedang ada hajat atau bepergian, silahkan klik izin, diperbolehkan lalu submit. Bisa dipahami anak-anak untuk mengisi daftar hadirnya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Baik. Oke, jika nanti kalian mengalami masalah, jangan bingung. Kalau kalian kok tidak bisa submit, diklikkan saja di bawah di reply, tuliskan nama lengkapnya siapa, kemudian tuliskan nomor absennya. Hanya seperti ini saja. Baik, begitu ya anak-anak. Iya Pak. Baik, kalau begitu mari kita masuk ke pembelajaran Pak IBP pada pertemuan kali ini, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Slide-nya sudah kelihatan atau belum? Sudah kelihatan? Bisa, Pak. Sudah ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Dan jika pada hari ini belum selesai, jika minggu depan pertemuan berikutnya masih bisa kita lakukan Vikon, akan kita lanjutkan tentang penyelenggaraan jenazah. Baik, untuk yang pertama, mari kita pelajari tentang muqaddimah, pembukaan, lalu kita akan belajar tentang dalilnya, kemudian tata cara pengurusan jenazah, yaitu dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, takziah, dan ziarah kubur. Baik anak-anak, kita dari pengertian kita ke pengertian ya. Pengertian daripada kematian. Di sini kematian, apakah seperti ini kelihatan? Kelihatan Pak. Lihat. Di sini kita akan bahas tentang definisi kematian. Kematian itu adalah sunnatullah, artinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua makhluk hidup akan merasakan kematian. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kematian merupakan sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya karena ia merupakan titik. Baik, kita lanjutkan ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapi kematian karena ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya orang yang beriman yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih, itu memperoleh kejayaan. Mengurus jenazah itu adalah perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu saja. Hukumnya adalah fardu kifayah, artinya wajib bagi sebagian orang dan gugur kewajibannya orang lain ketika sudah ada yang melakukan pengurusan jenazah. Ketika tidak ada yang melakukan pengurusan jenazah, maka semua umat Islam itu berdosa. Dengan adanya sebagian umat Islam yang mengetahuinya, akan selesailah tanggung jawab itu. Lalu yang berikutnya di sini adalah ada 5 kewajiban sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Itu ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam, itu adalah wajib. Menjenguk orang yang sakit, itu wajib. Mengiring jenazah, itu adalah wajib.
seperti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, mengiring jenazah itu adalah wajib. Lalu yang keempat adalah menjawab panggilan atau memenuhi panggilan, hadir di dalam undangan ini juga wajib jika tidak ada halangan atau uzur secara syar'i. Lalu yang kelima adalah mendoakan orang yang bersin. Ini adalah wajib. Mendoakan orang yang bersin. Ketika orang yang bersin itu bersin, alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu kita akan bahas yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita melakukan tindakan ketika ada orang baru meninggal atau baru mati. Yang pertama, ketika kita mendengar, ketika kita melihat ada orang yang mati, ada orang yang meninggal, ucapkanlah inna lillahi inna ilaihi raji'un. Ini adalah kalimat istirja ya. Ini adalah kalimat istirja. Illahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu yang berikutnya adalah tukarkan pakaian dan bersihkan kotoran orang yang mati yang keluar dari duburnya. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia, silahkan dilepas pakaiannya, kemudian bersihkan kotoran-kotoran yang keluar dari duburnya, yaitu dari lubang bagian belakang. Silahkan dibersihkan ketika kita menjumpai orang yang meninggal dunia. Kemudian segera rapatkan kedua belah matanya, ditutup matanya, diusapkan dengan tangan kita untuk menutup kedua belah matanya. Kemudian tangannya dilipat seperti dalam sholat, diletakkan di atas tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Mulutnya dirapatkan atau ditutup mulutnya. Kemudian luruskan kakinya, lalu ikatkan kedua ibu jari kakinya, jempolnya, ibu jari kakinya diikat dengan kain agar tidak berubah-ubah, dan jenazah tersebut atau mayat tersebut letakkanlah di tempat yang tinggi dan hadapkanlah ia menghadap ke kiblat. Ini adalah tindakan awal ketika kita menjumpai orang yang meninggal dunia. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lepaskanlah pakaian yang dipakai atau yang dikenakan, dan bersihkanlah kotoran yang keluar dari duburnya. Kedua matanya ditutup, kemudian disatukan tangannya, dirapatkan tangannya, dilipat ya, sedakep seperti orang dalam sholat. Mulutnya dirapatkan, ditutup mulutnya, jangan sampai terbuka. Kakinya diluruskan dan ibu jari kaki itu diikat. Letakkan di tempat yang tinggi dan hadapkanlah ke kiblat. Baik, selanjutnya di sini adalah dalilnya. Kita akan belajar tentang dalil tentang kematian. Qurannya surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu maknanya adalah Quran surat Ali Imran ayat 185 bahwasanya setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi mati akan dirasakan oleh orang yang memiliki jiwa. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi di sini kita semuanya memiliki jiwa, masih bernyawa, dan setiap yang berjiwa atau yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan perlu kita ketahui, semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Pahalanya akan disempurnakan nanti di sana. Barang siapa pahala kita atau amal baik kita lebih banyak, maka kita akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung jika kita masuk ke dalam surga. Dan kehidupan, dan ini adalah peringatan untuk kita, kehidupan dunia ini itu tidak lain hanyalah kesenangan saja, dan kesenangan itu sangat melenakan, sangat memperdayakan kita. Jadi dunia sewajarnya saja, kita tetap fokus untuk kehidupan di dunia, juga fokus untuk kehidupan di akhirat. Cari bekal di dunia, juga bekal untuk di akhirat. Lalu yang berikutnya adalah 4 kewajiban terhadap jenazah. Ketika tadi di awal kita telah membahas tentang kewajiban seorang muslim, itu ada 5 ya. Kewajiban muslim itu ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menjawab panggilan, dan mendoakan orang yang bersin. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tahu ada 5 kewajiban tentang seorang muslim terhadap muslim lainnya, salah satunya adalah mengiringi jenazah. Lalu untuk mengiringi jenazah, ternyata kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban terhadap jenazah yang ada 4 macam kewajiban tersebut. Yang pertama, kita wajib ya, sebagian di antara kita wajib untuk memandikan jenazah, lalu mengkafani atau membungkus jenazah. Jenazah kita solati, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Ini adalah 4 kewajiban terhadap jenazah: memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Lalu yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama, kita harus tahu dahulu syarat-syarat jenazah yang bisa kita mandikan. Bukan sembarang jenazah bisa kita mandikan atau sucikan. Yang pertama, syarat jenazah yang bisa kita mandikan adalah ia beragama Islam dan ada tubuhnya, baik lengkap maupun hanya sebagian, tetap harus ada tubuhnya. Jadi kalau tidak ada tubuhnya atau tidak ada bagian dari tubuhnya, maka jenazah itu pun tidak bisa dimandikan. Jadi harus nyata, bukan gaib ya. Yang nyata itulah yang bisa dimandikan. Lalu bukan karena ia mati syahid. Jenazah tersebut meninggalnya bukan karena mati syahid. Karena mati syahid ini tidak perlu dimandikan, cukup dengan terakhir dia itu meninggal syahidnya. Karena apa? Bahkan ketika ada darahnya langsung dikuburkan, karena itu sebagai saksi orang yang mati syahid. Jadi syarat memandikan jenazah adalah jenazah itu Islam, ada tubuhnya walaupun sebagian, kemudian ia bukanlah mati syahid, bukan karena mati syahid. Setelah kita tahu tentang syarat jenazah yang harus dimandikan, lalu yang berikutnya, syarat orang yang memandikan jenazah. Siapa saja sih orang-orang yang berhak untuk memandikan jenazah? Yang pertama dan yang paling utama, yang pertama itu adalah keluarga sendiri, tapi bukan sembarang keluarga, tetapi keluarga yang tahu tentang tata cara dan mampu memandikan jenazah. Yang kedua adalah jenis kelaminnya sama atau mahram atau suami istri.
Jadi suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Kemudian orang yang beragama Islam, yang berakal sehat dan balik, orang kecil ya, anak kecil, orang gila tidak boleh memandikan jenazah meskipun dia beragama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah syarat orang yang berhak memandikan jenazah dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Orangnya dapat dipercaya, orangnya amanah, tidak sembarangan orang bisa memandikan jenazah. Ketika orang tersebut suka mengumbar kerahasiaan, kejelekan atau aib orang, tidaklah layak untuk memandikan jenazah. Maka dari itu, yang paling utama adalah keluarga. Maka dari itu, kita belajar tentang memandikan jenazah. Tujuannya adalah untuk kita sendiri, agar kita tahu tata cara dan kita nanti mampu untuk memandikan jenazah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan teruskan materinya. Nanti kita selesai di jam 9.30 ya. Menabrak istirahat, kita labas sampai jam 9.30. Lalu yang berikutnya adalah tentang persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, siapkanlah tempat yang layak. Siapkanlah peralatan dan perlengkapan. Orang yang memandikan adalah muhrim. Sesama tadi sudah dijelaskan siapa orang yang berhak memandikan jenazah. Kemudian mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan. Kemudian menutup aurat, disunahkan 3 kali setiap kali memandikan jenazah. Dan jenazah bukanlah orang yang mati syahid. Nah, yang berikutnya adalah tentang peralatan, alat-alat yang perlu kita lengkapi, alat-alat atau perlengkapan yang perlu kita siapkan untuk memandikan jenazah adalah yang pertama harus ada alas mandi jenazah, kemudian tempat mandi atau bilik mandi atau tabir, lalu yang ketiga adalah kain basahan atau kain sugi. Kemudian ada wadah air, ember bisa, ada sabun atau air sabun, kemudian ada pembersih, ada air mawar, ini wewangian untuk wewangian airnya buat jenazah agar aromanya harum, bisa memakai cendana atau bisa memakai kapur barus, itu untuk air kapur barus. Atau juga bisa mewangiannya menggunakan daun bidara. Jadi daun bidara itu dimasukkan ke dalam air, jadi air daun bidara. Dan untuk orang yang memandikan, supaya alangkah baiknya itu memakai sarung tangan, memakai gayung ya, kemudian memakai minyak wangi agar harum, terhalangi aroma jenazah. Kemudian sediakanlah anduk untuk mengeringkan jenazah. Baik anak-anak, itu adalah alat-alat yang perlu disiapkan untuk memandikan jenazah. Lalu yang berikutnya adalah cara memandikan jenazah. Nah, jenazah itu ditempatkan di tempat yang terlindung, memulai dengan basmalah. Jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada jenazah. Jenazahnya diangkat agak didudukkan sekitar 45 derajat, kemudian perutnya itu diurut supaya keluar kotoran-kotorannya. Kotoran yang melekat pada kuku jenazah, mulut, gigi, telinga harus dibersihkan agar air yang nantinya disiramkan itu bisa merata ke seluruh tubuh. Nah, setelah disiramkan airnya, setelah dimandikan, berikutnya adalah diwudukkan dan terakhir disiram air kapur barus. Ya, air yang telah dicampur kapur barus atau daun bidara atau wewangian yang lain yang beraroma harum.
Dan yang berikutnya adalah jenazah tersebut dikeringkan dengan handuk atau kain. Nah, anak-anak sekalian, siapapun orangnya pasti akan menginginkan kematian yang husnul khotimah. Di sini saya tampilkan ada 10 amalan untuk menghalangi siksa di dalam kubur. Yang pertama, marilah kita bersama untuk memelihara, menjaga sholat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu senantiasa membaca Quran surat Al-Ikhlas, terutama ketika kita di dalam rasa sakit ya. Ketika kita sakit, maka sering-seringlah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian senantiasa kita membaca surat Al-Mulk yang pada permulaan ayatnya adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk ya, atau surat Tabarok pada setiap malam, setiap hari setelah sholat isya sebelum subuh ya, atau sebelum isya, setiap malam sebelum tidur maksudnya, bisa kalian membaca surat Al-Mulk, atau setidaknya 1 minggu 1 kali, bisa setiap malam Jumat atau malam Minggu atau kapanpun itu diseringkan membaca surat Al-Mulk. Lalu yang berikutnya adalah kita berjuang dengan tujuan untuk mati syahid, dan belajar salah satunya adalah merupakan jihad. Orang yang mati di dalam berjihad, matinya adalah mati syahid. Lalu mati di malam atau di siang pada hari Jumat, mati karena sakit perut, dan ketika mayatnya itu meninggal ya, ketika orang itu meninggal, jenazahnya itu sudah dikafani, sebagai orang yang ditinggal atau ahli waris, janganlah menangisi mayatnya, karena menangisi mayat itu atau menangisi jenazah adalah perlakuan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak mengerti dan orang-orang yang bodoh. Mereka meratapi kepergian seseorang yang dicintainya, padahal itu tidaklah baik. Harusnya ketika seseorang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, janganlah ditangisi, kasihan jenazahnya. Lalu yang berikutnya adalah selalu membiasakan diri memberi sedekah dan menyempurnakan basuhan wudhu dan menolong orang yang sedang dianiaya. Ketika di dalam berwudu, wuduklah dengan sempurna, dengan sunnah-sunnahnya, agar sempurna wuduknya. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, yang ke-10, selalu memohon kepada Allah agar dilindungi dari siksa kubur. Setiap kita sholat, berdoalah agar kita selalu dilindungi dari siksa kubur. Dan yang terakhir pada materi ini adalah hikmah memandikan jenazah. Di sini kita yang beragama Islam itu, dan Islam sendiri sangat mementingkan kebersihan, dan ini menunjukkan kalau kita memandikan jenazah itu adalah penghormatan terakhir kita kepada sang jenazah ya. Artinya kita menghormati manusia, dan kita di sini adalah memiliki tujuan bahwasanya menghadap kepada Allah itu haruslah dalam keadaan yang bersih dan dalam keadaan yang suci. Baik anak-anak, ini adalah teorinya tentang memandikan jenazah. Lalu yang berikutnya adalah di sini saya sediakan ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar. Ingat, mati karena kematian itu tidak akan melupakanmu. Kematian pasti itu akan datang. Mati itu pasti, hidup itu insya Allah jika Allah menghendaki. Maka bersiap-siaplah untuk sesuatu yang lebih pasti. Hiduplah sewajarnya saja dan persiapkanlah untuk sesuatu yang pasti, yaitu untuk kematian. Nah, ini adalah gambaran kita di masa depan ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita dibungkus kain kafan dan kita diletakkan di tempat yang berukuran 2 meter
berada di paling bawah tanah ya, ditindihi tanah, ditimpa tanah, bagaimana rasanya? Makanya kita butuh yang namanya persiapan-persiapan yang matang. Ini tadi contoh tempat untuk memandikan jenazah ya. Bisa membuat sendiri atau bisa pesan ke orang-orang, ke tukang las juga bisa untuk memesan tempat yang seperti ini. Ada penampungan airnya, ada selang untuk pembuangan airnya juga. Ini contoh tempat pemandian jenazah. Dan yang ini adalah contoh peralatan memandikan jenazah. Ini ada gayung, ada sarung tangan, ada baskom ya atau ember, kemudian ada wewangian, berbagai macam peralatan, ada handuk. Nah, ini contoh wewangian untuk memandikan ya. Bisa menggunakan air mawar, bisa menggunakan minyak wangi. Ini nanti dimasukkan ke dalam air yang untuk memandikan jenazah. Atau bisa dengan kapur barus ataupun dengan sabun. Ini banyak contoh yang lain wewangian untuk jenazah. Ada daun bidara, ada minyak atar, ada air mawar, ada kemenyan, dan lain sebagainya yang beraroma wangi. Silahkan bisa memakai ini. Nah, ini jenazah, cara memandikannya diletakkan di tempat yang terlindungi, tertutup dari orang-orang yang selain memandikan, dan di tempat yang sejuk, terhindar dari teriknya matahari. Kemudian anak-anak sekalian, silahkan ini nanti kalian bisa dicatat ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan akan saya tanya tentang bacaan niat memandikan jenazah, baik niat untuk jenazah laki-laki maupun niat untuk jenazah perempuan. Niatnya adalah ketika kita mau memandikan jenazah, niatnya kita di dalam hati adalah kalau jenazahnya laki-laki, nawaitul ghusli lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan jenazah lelaki ini karena Allah Ta'ala. Lalu kalau yang perempuan niatnya adalah nawaitul ghusli lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Sahaja atau sengaja atau aku niat memandikan jenazah perempuan ini karena Allah Ta'ala. Silahkan ini bisa di screenshot dan dihafalkan untuk lafaz niat memandikan jenazah baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Untuk pertemuan minggu depan akan saya tanyakan tentang niat ini dan harus bisa kalian pahami dan kalian hafal. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita memandikan jenazah, berikanlah kain basahan di atas jenazahnya agar tertutup aurat-auratnya. Bisa dengan jarit atau dengan sarung atau dengan kain yang lain yang bisa menutupi anggota badannya ketika dimandikan. Dan siramlah dengan air yang bersih, mulai dari sunnahnya dari kanan kemudian dari kiri ya, masing-masing 3 kali. Bisa menggunakan selang atau dengan gayung. Dan ini ditempatkan di tempat untuk memandikan jenazah. Lalu dudukan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di kubur ya, lubang bagian belakang, dan sambil menekan perutnya perlahan demi perlahan untuk membuang kotoran yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Ini gambaran memandikan jenazah. Nah, di sini seorang istri atau suami boleh memandikan pasangannya ya, boleh memandikan suami atau istrinya. Dan yang terakhir setelah selesai memandikan sampai disiram oleh wewangian adalah mewudukan jenazah, menyiram dengan kapur barus atau wewangian, lalu diwudukan. Setelah itu adalah mengeringkan dengan handuk ya, jenazahnya dikeringkan dengan handuk. Nah, baik anak-anak, pertemuan kali ini sampai pada memandikan jenazah. Insya Allah untuk mengkafani kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, yaitu membungkus jenazah. Baik anak-anak, sampai di sini apakah bisa dipahami terkait memandikan jenazah? Bisa, Pak. Bisa ya.
Untuk yang niat memandikan jenazah dipahami dan dihafalkan ya. Ya, Pak. Ya, baik, minggu depan akan saya tagih ya untuk niat memandikan jenazah. Baik anak-anak, waktu kita sebentar lagi selesai. Apakah ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Sebetulnya kalau kalian di sekolah ya, kalau kalian di sekolah kita bisa melakukan praktik memandikan, praktek mengkafani dan praktek menyolatkan jenazah. Lalu akan saya sampaikan di sini ada tata cara melaksanakan sholat jenazah ya. Bisa kalian cari di Google. Kalau situs yang terpercaya salah satunya adalah yang ini. Ini alamat websitenya. Ini ada tata caranya, bacaan-bacaannya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuannya. Dan ini akan kita bahas setelah pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, kalau begitu kita sudahi dahulu pertemuan kali ini. Mari kita bersama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. satu.